Shalom, Naaman, Naum, Iba, Nikar, Nekul. Jemaat yang terkasih, minggu ini kita akan menyembah Allah Tritunggal dengan nuansa orang-orang bersaudara dari Pulau Alor dan Sabu. Kita akan mengucap manisnya kebaikan Tuhan dari Pulau Sejuta Lontar sebagai kehidupan hidup di Pulau Sabu dan Raijua, penuh perjuangan berhadapan dengan lingkungan alam yang kering di atas pangkuan lautan India. Namun justru keadaan itulah yang membuat semua orang pernah menginjakkan kaki mereka di tanah Sabu, selalu membuat rasa rindu yang kuat untuk pulang ke Sabu. Kita membutuhkan mata iman untuk melihat melampaui kondisi fisiknya yang kering dengan penuh bebatuan para leluhur, menyebut pulau mereka dengan nama Raijua Ngadonahu, negeri lontar dengan pulang. Sebuah sapaan penuh harapan dengan orang-orang Sabu dari negeri yang jauh yang menyimpan rasa rindu untuk kembali ke Raijua Ngadonahu. Kekayaan tradisi masyarakat Sabu antara lain Kenyedo dan Padoa. Kenyedo adalah salam tradisional dengan menyentuh hidung satu sama lain. Kenyedo dilakukan saat pertemuan setelah perpisahan lama seperti pulang dari rantau atau tamu dari luar pulau. Juga hadir dalam ritual adat termasuk penyambutan, perdamaian atau rekonsiliasi. Tidak dilakukan sembarangan, hanya dengan mereka yang dianggap penting atau akrab secara relasional. Sedangkan Padoa adalah tarian kebersamaan dan persahabatan. Karena semua penarinya membentuk lingkaran dan saling berpelukan serta bernyanyi bersama. Kekayaan budaya ini menjadi sarana pemulihan bagi orang Sabu. Wilayah pelayanan Alor dikenal juga dengan teritori Tribuana. Ada 3 pulau besar yang menjadi basis pelayanan gereja Tuhan di Alor, yaitu Pulau Alor, Pulau Mura, dan Pulau Pantan. Ketiganya memiliki karakteristik yang hampir sama, namun setiap wilayah mempunyai bahasa dan dialek yang berbeda. Alor memang terbagi atas banyak wilayah dengan bahasa yang berbeda, namun tanda kebersamaan dan kerukunan meski berbeda bahasa dan tradisi, dalam lego-lego semuanya menjadi satu, bergandeng tangan dan bernyanyi, bersukacita bersama di setiap peristiwa. Lego-lego selalu menjadi nomor satu. Tangan saling merangkul menjadi simbol persaudaraan yang merangkul perbedaan, yang kuat menopang yang lemah, dan sebagai simbol pemulihan relasi bagi mereka yang terpisah, dirangkul dan dipeluk sebagai keluarga Tuhan. Vieni conmigo, vieni a conmigo.
oleh Pendeta Sofia Aniar Ratu Edo STH. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Tema yang menuntun kita dalam ibadah ini adalah sentuhan fisik yang memulihkan. Karena itu Nats membimbing dalam ibadah minggu pagi hari ini terbaca dalam Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Pengakuan dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan kita bersama sebagai sebuah keluarga, bahkan juga ketika kita ada di dalam gereja, dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat, masih tidak terhindari bahwa kita sering membuat orang lain tersakiti melalui tutur kata, bahkan juga nyata dalam perbuatan kita. Sering kita sebagai orang tua bertindak kasar dan berkata kasar terhadap anak-anak. Hati mereka terluka. Demikian juga anak-anak seringkali tidak menghargai orang tua, berkata kasar dan melukai hati mereka. Dalam relasi sebagai orang tua, sebagai suami dan istri, kita saling menyepelekan, merendahkan, menghina, tidak menghargai waktu yang lain. Bahkan dalam relasi kebersamaan itu sentuhan fisik yang seharusnya menguatkan, memulihkan dan menyembuhkan justru berubah menjadi ancaman. Karena sentuhan fisik tidak lagi berbentuk kekerasan sehingga merenggut bisa merenggut nyawa. Karena itu mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita membuka hati kita dan mengingat-ingat kembali setiap dosa dan kelemahan yang telah kita buat dalam relasi bersama. Kita mengaku semua kelemahan kita itu di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dari kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, dalam kehidupan ini Engkau menempatkan kami tidak sendiri. Engkau membentuk keluarga, persekutuan gereja, dan yang lebih luas dari itu dalam kehidupan kami bersama sebagai masyarakat ini. Kau menempatkan di sekitar kami orang-orang yang bukan hanya harus kami kasih, tetapi mereka juga telah mengasihi kami dengan luar biasa. Kami hidup bersama dalam relasi sebagai anak-anak, sebagai umat, sebagai makhluk ciptaan. Sesungguhnya Kau menginginkan supaya kami ada sebagai sebuah keluarga yang harus saling mengasihi, mencintai, menopang, saling menolong seorang dan yang lain. Dalam berbagai perkumpulan hidup yang berat, kami harus saling menguatkan dan menghibur. Melalui tutur kata, pikiran, tapi juga nyata lewat tindakan-tindakan kami. Pelukan, rangkulan,
Tangan yang seharusnya membelai dalam kasih, kami pakai untuk memukul, untuk mencubit, menampar. Kaki yang seharusnya kami pakai untuk membawa orang pada kebenaran, kepada kesembuhan, kami pakai untuk menendang dan menginjak-injak. Bahkan kata-kata yang seharusnya kami keluarkan sebagai kata-kata yang memberkati, kami pakai untuk mengancam, mencaci maki, membuli, dan menghina. Kami mohon ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Pulihkanlah relasi kami, baik kami sebagai orang tua dan anak-anak, suami istri, kakak beradik dalam kehidupan bertetangga, terlebih ketika kami ada di dalam gereja. Terlebih ketika kami bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan kekuatan dan kepahaman dari Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang dibaharui oleh kasih-Mu ya Bapa, supaya kami rela untuk melakukan dan menyatakan hal yang penuh kasih kepada sesama kami. Seperti Engkau yang telah menyambut, merangkul, mengangkat, dan menopang kami, memandu kami di dalam kasih. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Ampunilah segala dosa dan kesalahan dan sucikanlah kami, supaya kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu, dan supaya kami makin menjadi
Amin.